Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Shalatu wassalamu ala khairil bariyat sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil ma'ad. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, baiklah, kita akan membahas kajian cabang iman yang ke-28, yaitu as-sabatu fi maharibil a'da, yaitu tetap bertahan dalam menghadapi musuh, wa adamil firari minha, dan tidak lari daripada menghadapi musuh itu. Ketika berperang itu dalam ajaran agama kita diajarkan kita untuk as-sabat, mempunyai keteguhan hati dalam memerangi musuh dan tidak mudah lari daripada menghadapi musuh itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu menemukan atau berjumpa dengan segolongan musuh, fasbutu, maka tetaplah kamu di tempat itu, wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Anfal ayat 48. Dalam ayat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin apabila mereka berjumpa dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang memusuhinya, maka perintah Allah disuruh pasbutu, tetap ada di tempat itu dan tidak boleh lari dari tempat itu, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di sini diperintahkan juga untuk berzikir? Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat banyak kepada Allah, maka hati menjadi tenang, hati tidak mudah gelisah, hati tidak mudah ketakutan, hati tidak mudah merasa takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah memerintahkan itu adalah la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya itu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dari melawan orang-orang yang tidak beriman. Ai idza harabtum jama'atan kafiratan fasbutu liqitalihim wala tanhazimu. Artinya dalam ayat ini, dalam menafsirkan ayat ini, apabila kalian itu berperang dengan sekelompok orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi Allah, fasbutu liqitalihim, maka tetaplah kamu berada di tempat kamu untuk memerangi mereka. Wala tanhazimu, dan jangan kamu berpencar. Wadkurullaha, dan berzikirlah, banyak berzikirlah kepada Allah. Wakabbiruhu, dan besarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala halal qitali, ketika berperang. Jadi orang Islam ketika berperang dengan orang kafir, maka selain tidak boleh berpisah, dia harus ada di tempatnya dan tidak boleh kesana kemari. Juga diperintahkan untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Jadi bukan hanya zikir saja, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berperang. Likai tafuzu bimuradikum, agar kalian itu mendapatkan kemenangan, keberuntungan
dengan maksud kamu, dengan tujuan kamu. Apa tujuannya berperang kepada orang kafir itu? Minan nasri wassawabi, daripada mendapatkan kemenangan di dunia ini dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang berperang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan, keberhasilan dalam berperangnya. Tapi umat Islam yang berperang dengan orang-orang kafir bukan hanya kemenangan di dunia saja, tapi juga mereka mendapatkan as-sawab, yaitu pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala bukan hanya diraih dengan sholat saja, dengan puasa saja, dengan berzakat saja. Bahkan di samping itu juga komitmen kita, keseriusan kita terhadap menjalankan syariat ajaran agama Allah, itu juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai agama kita diacak-acak, jangan sampai kepribadian kita sebagai muslim dinistakan, maka kita diam saja, tidak ada reaksi, tidak ada keberanian untuk mencegah, untuk melarang. Kalau demikian adanya, maka kita bukan termasuk muslim yang sejati, tapi dianggap kita adalah muslim yang lemah. Ketika agama kita dihina-hinakan, ketika kepribadian muslim dihina-hinakan, maka kita harus bangkit. Kita harus menjawab, tentunya sesuai dengan syariat, dengan ajaran, dengan penuh akhlak, dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita memerangi mereka kalau mereka tidak memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak akan memerangi mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka memerangi kita, ada ayat Quran yang menyatakan, tadi sudah saya ungkapkan, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang memerangi kamu, baik perang dengan lisan, perang dengan tulisan, perang dengan pemikiran, bahkan perang dengan senjata tajam. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.